بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم. Kita lanjutkan kembali penjelasan kita dari kitab Syarhun Nuniyah yang menjelaskan tentang sifatul jannah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya sebagian dari sifat al-hurul 'ain, wanita ahli surga, di mana Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menggambarkan dengan begitu indahnya mereka, sehingga bagi orang-orang yang memahami kehidupan dunia yang fana ini, maka tentunya mereka akan selalu menanti hari yang bahagia tersebut dan berusaha untuk mendapatkannya dan meraihnya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan sebagian dari sifat al-hawra atau al-hurul 'ain, dari sifat-sifat fisik dan jasmani mereka, dari rambut mereka dan bersinarnya wajah mereka yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang telah berkumpul padanya siang dan malam matahari yang bersinar di wajah mereka, demikian pula malam yang ada di bagian rambut mereka. Kemudian beliau juga telah menyifatkan sedikit demi sedikit dari wajah beliau, wajah dari ahlul jannah, wanita ahli surga tersebut. Kemudian terus ke bawah, ya, sampai ke leher, dan kita sampai kepada sudur, sampai ke dadanya. Namun sebagaimana yang telah kita pertimbangkan, ya, kelihatannya ada 2 lembar dari apa yang kita bahas ini akan kita sensor, ya. Pertimbangan karena hari yang semakin mendekati Id, ya. Itu yang pertama. Juga yang kedua, pertimbangan kemaslahatan para ikhwan yang masih bujang, ya. Spesial. Nah, mungkin dibahas di kesempatan-kesempatan yang lainnya, atau baca sendiri bagi yang bisa membacanya. Nah, tayyib. Ini keputusan, ya, keputusan resmi insyaallah.
Nggak bisa diganggu gugat. Tahan. Nah, walaupun penonton kecewa. Khair insyaallah. Jadi ada 2 lembar yang kita lewati insyaallah taala, walaupun ada faedah-faedah penting. Tapi ya ini sudah menjadi keputusan. Nah, sehingga kita langsung melangkah ke halaman yang ke-398. Halaman 398. Jadi dari awal dada wanita bidadari ini kita melangkah langsung ke kakinya ya. Jadi yang lain-lain itu dilewati semua. Nah, berkata al-muallif rahimahullah taala, yakni anna qadamai hadhihi al-hawra'i kal fiddati fi bayadhiha, yaitu bahwa kedua kaki bidadari ini bagaikan perak yang menunjukkan sangat putihnya betis dan kaki wanita tersebut. Waqad rukkiba min fawqiha saqan fi ghayatil bayadi was safa'i wal iltifaf, dan telah disusun dan diciptakan sedemikian rupa dari atas kaki tersebut 2 betis sang bidadari yang sangat putih sekali dan sangat bersih. Fahiya ajmalus suq. Nah, dan mereka memiliki betis-betis yang paling indah. Nah, betis-betis yang paling indah. Apa yang kita ketahui dari betis para wanita dunia itu tidak ada apa-apanya. Nah, kalau seandainya di sana ada perlombaan kontes, ya, cantik-cantikan betis, maka tidak ada apa-apa yang dibandingkan dengan keindahan betisnya para bidadari. Waqad balagha min safaiha anna mukha idhamiha yura min wara'i thiyabi wal luhum. Dan bahkan semakin menunjukkan demikian bersihnya betisnya para bidadari, bahwa sampai sumsum tulang bidadari tersebut terlihat dari balik pakaiannya, dari balik dagingnya, sampai tatkala dia memakai pakaian 70 lembar dari pakaian surga, pakaian sutra, maka tetap terlihat dari yang ada di bagian sumsum dari betis bidadari tersebut, yang menunjukkan demikian bersihnya dan demikian indahnya. Wa amma rihuha. Nah, sekarang baunya sang bidadari ini. Fana wafijul miski, maka hembusan minyak kasturi, yafuhu arijuhu, yang berhembus, ya, demikian harum sekali. Min famiha, yang keluar bau itu dari mulutnya, sehingga ketika dia berbicara yang keluar itu adalah bau yang sangat harum sekali. Nah, tidak perlu memakai pengharum mulut, sudah menjadi harum dengan sendirinya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan demikian. Wa thiyabiha, demikian pula pakaiannya, keluar dari pakaian tersebut bau yang sangat harum. Hatta yatadawwa bihil makanu min hauliha, sehingga tersebarlah bau yang semerbak wangi tersebut di tempat di mana sang bidadari ini tinggal. Di sekitarnya itu berbau yang sangat harum sekali, sangat wangi. Nah, ya, sehingga bau yang harum ini tentunya semakin menambah selera sang suami. Wa amma jismuha, adapun fisiknya, jasmaninya, fa ashaddu nu'umatan minal harir, maka sungguh sangat lembut, lebih lembut daripada sutra.
Nah, lebih lembut dari sutra. La yura bihi atharu khushunatin wala tashaqquqin wala yubusatin. Yang nampak di sini beliau sedang menyifatkan pakaiannya. Karena dia mengatakan bahwa tidak nampak pada pakaian bidadari tersebut sesuatu yang menyebabkan ya semakin tua pakaian yang dikenakannya, dan tidak menyebabkan robek, ya, dan tidak pula menjadi menjadi usang pakaian yang dikenakan oleh bidadari ini. Atau mungkin juga yang dimaksud oleh beliau adalah jasmaninya, bahwa jasmani sang bidadari ini tidak akan menua, tidak akan menjadi keriput kulitnya, dan tidak akan mengering. Nah, wa ammal laun, adapun warna kulitnya, fahuwa kama qala Allah Ta'ala, maka seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman ayat 58, ka'annahunnal yaqut wal marjan, seakan-akan mereka itu seperti batu yakut dan mutiara al-marjan. Wal muradu kama qala al-Hasan wa ghairuhu, dan yang dimaksud dengan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri dan selainnya, safa'ul yaqut fi bayadil marjan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan wanita-wanita dari penghuni surga tersebut, mereka seperti yakut dan marjan? Yakut dari sisi kebersihannya, ya, kebersihan dan kejernihan kulitnya, sedangkan al-marjan dipermisalkan dengan putihnya dan lembutnya kulit dari sang bidadari ini. Syabbahahunna fi safa'il laun wa bayadhihi bil yaquti wal marjan. Maka Allah mempermisalkan para wanita-wanita penghuni surga itu dengan bersihnya warna kulitnya dan sangat putihnya dia dengan yakut dan al-marjan. Demikianlah sifat kulit dari bidadari ini, sangat lembut sekali. Nah, dan sangat jernih, sangat bersih. Wa amma kalamuha. Nah, sekarang kata-katanya, ya, ketika dia berucap, ketika dia mengeluarkan perkataan-perkataannya, fayaslibul lubba, ya, maka perkataan-perkataan sang bidadari ini bisa menghilangkan akal, ya, membuat orang sempoyongan. Nah, ya, saking indahnya, ya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu ya penuh dengan kenikmatan. Ketika dia berbicara, nikmat kedengarannya, ya, bagaikan kalau orang sekarang di dunia ini mendengarkan lagu yang menjadi idolanya, dia merasakan nikmat. Nah, ya, maka penghuni surga jauh lebih nikmat daripada itu. Dia mendengarkan apa yang diucapkan oleh sang istri dengan penuh kenikmatan. Sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yaslibul lub, bisa menghilangkan akal. Ya, maksudnya membuat orang terlena dengan ucapan-ucapannya. Bihusni anghamihi, dengan baiknya dia melantunkan suaranya. Wa jamali tatribihi, dan keindahan, ya, irama-iramanya. Dari suara-suaranya tersebut, alladzi yafuqu kulla lahnin tantiqu bihi alatul ghina, yang mengalahkan setiap irama yang dilantunkan oleh alat-alat musik. Kalah semuanya itu. Nah, jadi irama-irama dalam ucapan itu menentukan, ya kan? Nah, menentukan sekali. Antara seorang wanita yang suaranya merdu dengan seorang wanita yang suaranya keras, nah itu beda. Ya, itu berbeda. Nah, ya, biasanya ada sebagian orang, ya, misalnya tidak senang menikah dengan seorang wanita yang tinggal di daerah fulanah misalnya. Ya. Kenapa? Karena lahjahnya, gaya bahasanya itu kasar. Gaya bahasanya kasar. Nah, sehingga terkadang mereka kurang senang. Ya. Orang-orang yang ada di daerah sana kalau mereka berbicara, walaupun yang dia inginkan adalah bahasa yang lemah lembut, tapi
kedengaran karena orang ini mungkin berasal dari daerah lain, ya, tidak biasa mendengarkan kata-kata yang seperti itu, menganggapnya itu bahasa yang kasar. Nah, ya mungkin juga kita bisa memisalkan seperti di Jawa, ya kan, ada bahasa halus, ada bahasa yang kasar, ya. Nah, ya, kalau istri berbahasa dengan bahasa yang lembut, bahasa yang halus di hadapan suaminya, tentunya lebih nikmat terasa, lebih nikmat terdengar. Nah, ya, demikian pula seperti di Sulawesi, ya, ada sebagian tempat yang kalau menurut orang-orang Bugis, ya, bahasa Makassarnya itu terlalu kasar. Nah, sehingga kalau wanitanya, ya, berbicara itu kelihatannya sangat kasar sekali, walaupun dia tidak maksudkan demikian. Nah, ya, ada yang seperti itu, ya, dan itu menentukan. Maka di dalam surga nanti, wanita penghuni surga ini akan berbahasa dengan bahasa yang indah sekali. Nah, sehingga membuat sang suami ini terlena. Wahya arubun bisyakliha, sehingga wanita penghuni surga ini sudah menyenangkan sang suami dengan bentuknya. Jadi fisiknya sudah demikian indah, demikian cantiknya. Fahiya ahsanu syai'in suratan, ya, bahkan dia menjadi, yakni, pandangan yang paling indah bagi sang suami. Wa bihusni isyratiha, dan bagusnya sang istri ini dalam bergaul dengan suaminya. Nah, jadi dalam hal fisik sudah demikian cantiknya. Kemudian dalam hal bergaul, dia sangat baik dalam bergaul dengan suaminya. Fahiya daiman mutahabbibatun ila zawjiha muti'atun lahu, sehingga terus menerus sang wanita ahli surga ini selalu sayang kepada suaminya dan selalu taat kepada suaminya. Wa bi husni muwaqa'atiha wa mulatafatiha li zawjiha indal jima', dan dia bagus, ya, baik pula apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dan kelembutannya terhadap sang suami tatkala terjadi hubungan di antara keduanya. Haitsu tazidu fi harakati ainiha wa adhaniha, di mana semakin menambah, ya, semakin menambah gairah sang suami dengan gerakan-gerakan mata sang istri, dan demikian pula pendengaran-pendengarannya. Nah, ya, nah, ini kita tidak rinci yang seperti ini karena ya, bagi yang ingin mengetahui rinciannya, baca, ada kitab-kitab tersendiri. Sana ada kitab Tuhfatul Arus, hadiah bagi sang pengantin. Wah, itu kalau membaca itu bisa nggak tidur semalam. Nah, ada terjemahannya Pak tahu. Tapi nggak tahu apa terjemahannya bagus bahasanya atau tidak. Nah, karena keindahan bahasa itu menentukan dalam terjemahan. Wabil jumlah, kesimpulannya, fahiya jami'atun likulli sifatil arub. Nah, kesimpulannya bahwa wanita ini telah mengumpulkan segala sifat-sifat yang menyenangkan sang suami. Minal lutfi, dari kelembutannya, warriqati, ya, kehalusannya, wa husni taba'uli, dan baiknya dia bergaul dengan suaminya, wat taghannuji lahu, dan kegenitan dia kepada suaminya, ya, wat tahabbubi ilaih, dan mendatangkan kecintaan kepada suaminya. Fa kamalu ladzatir rajul biha bi amrain, kata beliau, kesempurnaan kelezatan seorang laki-laki itu dengan dua perkara. Nah, ini rahasia yang terpaksa dibongkar, ya, dibongkar oleh beliau ini. Nah, awaluhuma, yang pertama, malahatu suratiha, yaitu keindahan, ya, keindahan surahnya, ya, ketika dipandang. Wasani, yang kedua, ghinajuha, kegenitannya. Wa husnu mawaddatiha, dan baiknya dalam kecintaan dia kepada sang suami. Nah, ya, jadi dia cantik, dia genit lagi, pandai menarik perhatian suami, pandai menarik perhatian suami. Kalau salah satunya hilang, ini
akan mengurangi. Kan begitu. Nah, fa idza huma ijtama'a lil 'ashiqil walhan balagha minal ladzati arfa'a makan. Apabila keduanya ini berkumpul bagi orang yang sedang ditimpa isyq, ya. Isyq maknanya asyik. Nah, jadi bahasa Indonesia asyik itu dari bahasa Arab al-isyq. Orang yang merasa keasyikan, orang yang mabuk kepayang. Nah, orang yang mabuk cinta, itu namanya isyq. Ya, dan itu sangat berbahaya bagi seorang ketika dia isyq kepada orang yang bukan istrinya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan dan menjelaskan di dalam kitab-kitab mereka. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam beberapa kitabnya menjelaskan tentang bahayanya penyakit isyq ini. Ya. Ada orang kadang ditimpa penyakit isyq, isyqnya itu kepada laki-laki yang amrad, yang tidak berjenggot. Nah, dia memandang bahwa itu adalah wanita. Ya, sehingga dia selalu memandangnya, dia senang kepadanya. Kalau terpisah darinya seakan-akan ya dunia ini tidak ada arti baginya. Ada yang seperti itu. Dan itu penyakit sangat berbahaya. Nah, ya. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, obatnya orang seperti ini cepat dijauhkan. Ya. Dijauhkan. Kalau memungkinkan yang satu diletakkan di kutub utara, yang satunya kutub selatan. Nah, jangan sama sekali ada khabar. Ya. Lalu kemudian diingatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang ada orang yang terkena penyakit asyik ini, mabuk cinta ini kepada wanita. Nah, ya, sangat berbahaya sekali. Nah, dan lebih fitnah lagi kalau seorang senang kepada istri orang, ya, dalam keadaan dia masih dimiliki. Ada yang seperti itu. Nah, kita bisa beri contoh keadaan orang yang tergila-gila kepada seorang yang bernama Laila di zaman jahiliyah. Majnun Laila. Sampai dikatakan dia gila gara-gara si Laila. Nah, saking gilanya dia, tembok dikira bibir, bayangkan. Ya, dicium tembok rumahnya Laila, dia menyangka itu adalah bibirnya Laila. Nah, sambil dia melantunkan syair-syairnya. Ya. Marartu 'ala al-jidari jidara Laila, uqabbilu dzal jidara wal jidara. Naam. Wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana al-jidara. Aku melewati dinding-dinding rumahnya Laila. Ku cium dindingnya, terus dicium. Dari sudut ke sudut dicium. Bayangkan, sinting kan? Dinding dicium. Nah, tapi bukan aku senang dengan dinding itu, kata dia, tapi senang dengan orang yang ada di dalamnya. Karena yang di dalamnya tidak senang sama dia, sampai dindingnya pun dicium. Bahaya yang seperti ini. Nah, kata beliau, apabila kedua perkara ini, ya, itu berkumpul pada seorang yang asyik, orang yang mabuk cinta, maka dia akan merasakan kelezatan yang sangat. Lalu beliau berkata rahimahullah, yakni anna nisa'al jannati atrabun asnanuhunna mutamathilah. Yaitu bahwa wanita-wanita ahli syurga, mereka itu atrab. Uruban atraba li ashabil yamin. Demikian pula di dalam surah Juz Ammah. Wa kawa'iba atraba. Nah, apa yang dimaksud dan atrab itu? Kata beliau, asnanuhunna mutamathilatun. Umur-umur mereka sama, sebaya, seumur. Wa hiya sinnus syabab wal ghadarah. Dan itu adalah umur keremajaan, ya. Keremajaan. Dan masa-masa seorang itu dalam keadaan giatnya, gesitnya. Nah, kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqiah ayat 35 hingga 38. Inna ansha'nahunna insya'a
faja'alnahunna abkara uruban atraban li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menjadikan para wanita-wanita dunia ketika mereka masuk ke dalam surga mereka menjadi muda kembali. Lalu kami jadikan mereka sebagai perawan-perawan. Ya. Walaupun di dunia ini sudah tidak perawan, kalau mereka masuk ke dalam surga jadi perawan kembali. Urban atraba. Mereka sangat cinta kepada suaminya dan suaminya sangat cinta kepadanya dan mereka itu atrab. Usia-usia mereka sebaya. Li ashabil yamin, mereka ini akan dimiliki oleh ashabul yamin, orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Qala Ibnu Abbas wa sairul mufassirin, berkata Ibnu Abbas dan seluruh ahli tafsir dalam menafsirkan makna uruban ini. Ai kata beliau mustawayatun ala sinnin wahidin wa miladin wahidin. Mereka itu setara, sebaya di atas umur yang sama dan kelahiran yang sama. Banatu 33 sana. Mereka itu adalah wanita-wanita yang berumur 33 tahun. Berumur 33 tahun. Dan itu sebaya semuanya. Tidak tua dan tidak pula terlalu muda. Ya. Wal muradu minal akhbar, dan yang dimaksud dengan hadis-hadis ini atau ayat-ayat ini bistiwa'i asnanihinna, dengan setalanya sebayanya umur-umur mereka, annahunna laysa fihinna ajaiz, bahwa mereka tidak ada di antara mereka yang ajaiz, yang sudah tua renta, yang sudah nenek-nenek, yang kulitnya sudah keriput, tidak ada sama sekali. Kenapa? Karena kalau yang namanya nenek-nenek, orang sudah lanjut usia, fatahusnahunna, maka dia telah meninggalkan keindahannya, kecantikannya. Ya, maka dalam surga tidak ada ajaiz itu. Wala walaid, dan mereka bukan juga kekanak-kanakan. Terlalu anak-anak, ya. Terlalu muda. Nah, la yutiqnal wat'a, yang mereka itu tidak mampu untuk berhubungan dengan suaminya. Nah, kalau umur sekitar 33 tahun, maka ini usia yang dari sisi pikirannya dia telah matang dan juga dari sisi postur tubuhnya, ya, dia pun telah matang. Walhasil tentunya ini hanya penyebutan takribul faham, mendekatkan pemahaman. Ya, pada hakikatnya di dalam surga mereka ya dalam keadaan penuh kenikmatan. Sebab jangan sampai ada yang mengatakan, lah kan umur 33 tahun itu sudah mulai tua. Ya, mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ada wanita yang umur 33 tahun tapi kulitnya sudah mulai keriput. Ya, bukan itu maksudnya. Ya, namun yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini bahwa mereka dalam usia yang tidak kekanak-kanakan, tidak pula terlalu tua. Bi khilafidz dzukur, berbeda dengan laki-laki. Fa inna fihimul ghilman, di antara laki-laki ada yang mereka itu statusnya sebagai anak-anak di dalam surga. Wa humul khuddam li ahlil jannah, mereka inilah yang menjadi pelayan-pelayan bagi ahli surga. Nah, wa nisaul jannati kulluhunna abkar, dan wanita-wanita penghuni surga mereka semuanya perawan. Ya. Jadi enggak ada yang tidak perawan semuanya. Nah, walaupun sudah pernah berkali-kali berkumpul dengan suaminya, perawan terus, ya. Nah, tahu perawan? Ya, nah, jangan ada yang nanti yang bertanya apa itu perawan. Repot nanti jelaskannya. Nah, hatta man kanat minhunna thayyiban fid dunya, sampai wanita yang dulunya ketika di dunia statusnya telah janda. Nah, ya. Sewaktu dia di dunia, tapi ketika dia masuk ke dalam surga, perawan lagi. Nah, fa innallaha yakhluquha khalqan jadidan, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan ciptaan yang baru. Produk terbaru ini, ya. Ya,
lebih canggih, lebih modern. Ya. Kama qala sebagaimana firman Allah, "Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara." Kami menjadikan mereka kembali menjadi muda, bahkan kami jadikan mereka sebagai wanita-wanita yang perawan. Wa kullun minhunna la yaftaddu bikarataha illa mahbubuha. Dan setiap dari wanita-wanita penghuni surga ini tidak ada yang akan memecahkan keperawanannya kecuali sang kekasihnya, ya. Khusus. Yang lain tidak ada yang pernah menyentuhnya. La ins wala jin. Tidak manusia yang lain, tidak pula dari kalangan para jin. Lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada yang pernah menyentuhnya kecuali siapa yang akan menjadi miliknya dari penghuni surga. Alladzi ikhtassallahu biha, yang telah Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dia. Ya, maka dialah yang berhak untuk memilikinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada yang menyentuh mereka, siapapun dari manusia sebelumnya dan siapapun dari kalangan jin. Yang menyentuhnya adalah kekasihnya. Fafarjuha hisnun mani'un, ya, maka kemaluan wanita ahli surga ini itu terbentengi. Nah, terhalangi, enggak ada yang boleh masuk. Jadi ibaratnya seperti benteng yang kokoh. Nah, yaqifu alaihi haris, yang di depannya berdiri penjaga, ada pengawal benteng yang kokoh ini, ya. Nah, coba lihat gimana Ibnu Qayyim menggambarkan sesuatu bagaikan benteng, ya, benteng yang kokoh yang terbuat dari baja yang padat. Nah, di depannya itu ada penjaganya. Penjaganya ini dzu ba'sin syadid, ya, garang penjaganya ini, jangan macam-macam. Nah, ya, kalau kamu ingin melanggar bisa jadi masalah, bisa jadi masalah. Nah, apa penjaganya itu? Wahwatil kalbikara, yaitu keperawanannya dia. Itulah penjaganya. Fala yastati'u iqtihama hadzal hisni ghairu man u'iddahu lahu. Maka tidak ada yang bisa menembus benteng itu kecuali orang yang telah dipersiapkan untuknya. Yang lain enggak bisa masuk, minggir. Ya. Nah, kalau sudah datang sang kekasih, inilah yang akan jadi suaminya di dalam surga. Nah, Anda boleh masuk. Ada karcisnya. Nah, ya, maka dia boleh menembus benteng tersebut. Fa idza ahassa hadzal haris bidakhil lil hisni. Nah, ya, asalnya enggak ada yang bisa masuk benteng itu. Yang masuk, itu berarti telah menjadi miliknya. Nah, tatkala penjaga ini merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam benteng, ya, gharabid dakhil wa am'ana fil hurub. Nah, ini susah diterjemahkan ini. Ya. Ya, bahasanya sulit ini. Nah. Ya, walhasil terjadi pertempuran. Ya. Ada pertempuran di sana. Nah. Ya. Fa idza qadar rajulu hajatahu. Nah, maka apabila sang suami ini, ya, telah berhasil, ya, dia telah menunaikan hajatnya, wa naza'a 'adal haris makanahu, dan dia telah keluar dari benteng tersebut, maka sang penjaga ini kembali menutup bentengnya. Jadi maksudnya apa? Jadi perawan lagi. Ya. Selesai, perawan lagi terus. Nah, datang pemiliknya, boleh masuk benteng. Keluar, tutup lagi pintunya, jadi perawan lagi. Wa yadhallu hadza sya'nahu madal ayyam, dan demikianlah keadaan sang wanita ini terus sepanjang hari, ya, sepanjang hari, ya, subhanallah, terus terulang-ulang seperti itu. Kalau wanita dunia sekali hancur udah, iya kan? Nah, jangan terlalu bikin tertawa, ya. Taklimnya enggak bisa lanjut nanti. Wa qad jaa hadza fi haditsin rawahu Abu Hurairah.
Telah disebutkan ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda. Nah, enggak. Ini perkataan Abu Hurairah. Yani Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, "Ya Rasulullah, ana ta'u fil jannah." Ya. Wahai Rasulullah, apakah kita akan bersetubuh di dalam surga? Wah, pertanyaannya Abu Hurairah. Ya, radhiyallahu anhu. Apakah ada pergaulan itu dalam surga itu? Apakah ada yang seperti itu? Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin, ya, pembahasan sebagian di Al-Istiqamah, yang ditanyakan macam-macam. Ya Rasulullah, saya suka mengendarai kuda. Apakah dalam surga itu ada kuda? Nah, ada lagi yang menjelaskan dalam surga itu ada pasar. Nah, ini ada juga pertanyaan itu. Apakah dalam surga itu ada pergaulan? Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya, ada. Walladzi nafsi biyadihi, dahman. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Pertempurannya sengit." Ya, yakni pernikahannya hakiki. Maksudnya begitu. Ya. Fa idza qama anha, apabila sang suami ini telah selesai, ya, telah meninggalkan istrinya, raja'at mutahharatan bikran, maka kembali lagi menjadi suci dan kembali menjadi perawan. Dia kembali menjadi suci karena dia enggak junub, ya. Enggak junub, enggak ada kotoran yang keluar, enggak ada najis yang keluar. Nah, ya, dan kembali menjadi perawan. Subhanallah. Ya. Lakin al-hadits fihi Darraj Abu Samah. Namun dalam riwayat ini ada seorang perawi namanya Darraj Abu Samah. Wa qad dha'afahu a'immatul jarh wa ta'dil, dan telah didhaifkan para ulama al-jarh wa ta'dil. Wa minhum man yusahhihu ahaditsahu fi tafsir kan Hibban. Namun ada yang mensahihkan hadis-hadisnya, ya, dalam tafsirnya seperti Ibnu Hibban. Lalu kata beliau, walakinnal haqqa anna ahaditsahu duna sahih wa fawqa dhaif. Namun yang benar hadisnya Abu Samah ini di bawah sahih, di atasnya dhaif. Maksudnya apa? Hasan. Hadisnya bisa diterima. Fahiya khaliyatun minal itqan. Maka riwayatnya itu kosong dari ketelitian, yakni tidak sampai kepada derajat sahih. Namun hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, disahihkan oleh beliau dalam silsilah al-hadits as-sahihah jilid 7 nomor hadis 3351. Wa qad rawa Tabrani aidan min hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlal jannati idza jama'u nisa'ahum udna abkara." Sesungguhnya penduduk surga apabila mereka berkumpul dengan istri-istri mereka setelah selesai, maka para wanita tersebut kembali menjadi perawan-perawan. Wa huwa dhaifun aidan, dan riwayat ini sanadnya juga lemah. Namun Syekh Al-Albani karena melihat banyaknya jalan dari hadis ini, beliau pun mensahihkan. Jadi hadis ini insyaallah taala hadis yang sahih. Kemudian beliau berkata rahimahullah, menjelaskan bait-bait syair yang berikutnya. Ya'ni anna ar-rajula min ahli al-jannati yu'ta quwwata mi'atin. Yaitu bahwa seorang laki-laki dari penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 kali lipat min aqwa ahli dunya fil jima', ya, yang ditinjau dari, ya, orang yang ada di dunia ini, siapa yang paling kuat dalam hal berjima', ya, siapa yang paling kuat
di dunia ini yang terjima. Nah, ini 100 kali lipatnya. 100 kali lipatnya. Subhanallah. Ya. Walaisal murad, namun bukanlah yang dimaksud dengan riwayat ini anna quwwatahu huwa tudha'ifu mi'ata dhi'fin, bahwa kekuatannya dia itu menjadi 100 kali lipat. Bukan itu yang dimaksud. Ya, misalnya ada si fulan kekuatannya di dunia di bawah normal. Nah, ya. Nah, bukan itu yang dilipat kali 100, bukan. Nah, kemudian yang lain misalnya ada orang yang kekuatannya normal. Bukan itu yang dilipat 100. Nah, jadi tidak kembali kepada masing-masing individu kekuatan itu, tapi ditinjau kepada orang yang paling kuat di dunia ini. Nah ini 100 kali lipatnya. Kenapa demikian? Idh yakunu huwa dha'iful binya fid dunya. Sebab boleh jadi ketika dia di dunia lemes, iya kan? Nah, boleh jadi ketika di dunia dia nggak bisa apa-apa. Kan ada yang seperti itu, berbeda. Nah, antara kekuatan masing-masing dari manusia. Wa yakunu hunaka man huwa aqwa minhu. Ya, dan di sana ada orang yang lebih kuat daripada dia, walakinnahu anqasu minhu fil a'mal wal iman wal ihsan. Tapi sayang sekali dari sisi amalannya, keimanannya dan perbuatan baiknya lebih kurang. Ya. Sementara yang keimanannya lebih tinggi, tapi di dunia dia orang yang paling lemah. Nah, sementara ada orang yang imannya lebih lemah, tapi dari sisi kekuatannya ketika di dunia lebih tinggi. Ya. Apalagi kalau disertai dengan obat-obatan, ya kan? Ada ramuan-ramuan. Nah, sehingga kalau demikian keadaan yang kata beliau, fayalzamu ayyakunal adna aqdara 'alal jima' minal a'la. Kalau begitu, yang rendah bisa lebih kuat daripada yang tinggi kedudukannya dari sisi keimanan, sehingga tidak dilihat dari sisi fisiknya ketika di dunia. Nah, namun dilihat dari kekuatan orang yang paling kuat di dunia ini, maka 100 kali lipat. Walaqad rawat Tabrani fi Mu'jamih min hadits Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah qala. Dan telah diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamnya dari hadits Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, qila ya Rasulullah. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, hal nasilu ila nisa'ina fil jannah? Apakah mungkin, ya, jadi pertanyaan ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Apakah mungkin kami akan bertemu dengan istri-istri kami dalam surga? Ya. Apa mungkin? Maksudnya adalah pertemuan yang khusus, ya, al-jima' itu tadi. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yasilu fil yaumi ila mi'ati adra. Seseorang itu di dalam surga dia mampu untuk berkumpul dalam satu hari kepada 100 gadis ahli surga. Mampu. Berkata Muhammad bin Abdul Wahid al-Maqdisi, wa rijalu hadzal hadits indi ala syartis sahih. Dan para perawi hadis ini berdasarkan syaratnya sahih. Hadis ini disahihkan pula oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Ahadits As-Sahihah jilid 1 nomor hadis 367. Waqad hasala huna iskal. Namun kata beliau di sini ada masalah, ada problem yang harus dipecahkan. Wa huwa annahu lam yarid fil ahadits sahihah ziyadatun ala zaujataini likulli wahidin. Bahwa di dalam hadis-hadis yang sahih yang disebutkan itu tidak ada penyebutan lebih dari 2 istri. Ya. Sebagaimana kita telah menyebutkan sebagian dari riwayat tersebut, selalu yang dikatakan oleh Nabi SAW, walikulli rajulin zaujatan, dan masing-masing dari mereka mendapatkan 2 istri. Nah, kok disebutkan dalam hadis ini seseorang itu mampu untuk berkumpul dengan
dalam satu hari itu kepada 100 dari wanita bidadari. Sedangkan tidak ada yang mereka dapatkan kecuali 2 saja. Nah, kata beliau nggak ada hadis yang sahih kecuali yang demikian. Namun yang benar adalah tidak demikian, dalam artian di sana ada riwayat-riwayat yang disahihkan oleh para ulama, di antara yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang berkenaan tentang lebih dari 2, penyebutan lebih dari 2 dari bidadari tersebut. Seperti yang disebutkan dalam hadis Al-Miqdam, seorang yang meninggal dalam keadaan dia terbunuh dalam jihad fi sabilillah. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bahwa dia akan diberikan 72 dari bidadari. Nah, kalau sahih hadis Tabrani, kalau sahih hadis Al-Imam Tabrani, dan telah kita sebutkan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mensahihkannya, la ta'ayyana al-jam'u bainahu wa baina ma fi hadhihi al-ahadits. Maka berarti kalau begitu kita gabungkan, harus kita fahami antara hadis yang terdapat dalam sahih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani tersebut. Bi ayyuqal, di mana kita mengatakan inna ahlal jannati mutafawitun fi adadi nisaihim, bahwa penduduk surga itu berbeda-beda jumlah istri-istri mereka. Ada yang 2, mungkin ada yang lebih, ada yang 100, ada yang lebih daripada itu. Kenapa? Bitafawuti darajatin, ditinjau dari tingkatan-tingkatan mereka di dalam surga. Nah, ya, ada yang hanya dapat 2, ada yang lebih lagi. Semakin tinggi tingkatannya, maka semakin banyak dia mendapatkan istri-istri dari bidadari. Wa bihadza yandafi'ul iskal bifadlillah wa minnati. Maka dengan demikian sehingga tidak ada problem dari riwayat-riwayat tersebut. Ada hadis yang menyebutkan bahwa bagi setiap mereka 2 istri, maka ini tidak menunjukkan pembatasan. Ya, akan tapi menyebutkan bahwa minimal yang mereka dapatkan 2 dan tidak menghalangi seorang akan mendapatkan lebih dari itu. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat At-Tabrani bahwa ada seorang yang mampu mendatangi istri-istrinya sebanyak 100 bidadari. Wallahu a'lamu bissawab. Saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita bacakan. Ya, mungkin kita tinggal 2 malam lagi insyaallah taala. Ya. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan pembahasan ini atau 2 pasal setelahnya. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.